Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, perjuangan rakyat Indonesia belum selesai loh. Belanda berusaha kembali untuk menguasai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, rakyat Indonesia melakukan perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Tunggu sebentar, kita kenalan dulu yuk. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cahaya Tri Rahayu dan saya Amelia Nurajijah dari kelas 12-7. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana perlawanan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Yuk kita simak bersama. Peristiwa penting dalam perjuangan tersebut, yang pertama, pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi pada 10 November 1945. Pertempuran ini dipicu oleh kematian pemimpin Inggris yaitu Brigadir AWS Malabi. Pasukan Inggris kemudian menyerang Surabaya secara besar-besaran. Rakyat Surabaya melawan dengan semangat tinggi yang dipimpin oleh Bung Tomo. Pertempuran ini menunjukkan keberanian rakyat Indonesia dan akhirnya 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada Desember 1945 di Jawa Tengah. Pasukan Indonesia dipimpin oleh Sudirman. Dengan taktik supit urang, pasukan Indonesia berhasil mengepung musuh dan memaksa mundur tentara sekutu dari Ambarawa. Yang ketiga, pertempuran Medan Area. Di Sumatera Utara terjadi pertempuran yang dikenal sebagai Medan Area pada tahun 1945 sampai 1946. Pertempuran ini terjadi karena pasukan sekutu dan Belanda ingin menguasai kembali wilayah Medan. Rakyat dan pejuang Indonesia kemudian melakukan perlawanan besar untuk mempertahankan kota tersebut. Yang keempat, Bandung Lautan Api. Pada Maret 1945, pejuang Indonesia membakar kota Bandung agar tidak digunakan oleh pasukan Belanda dan sekutu. Peristiwa ini dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Tokoh yang terkenal dalam peristiwa ini yaitu Muhammad Toha yang gugur dalam misi peledakan. Yang kelima, peristiwa Merah Putih Manado. Di Sulawesi Utara terjadi peristiwa Merah Putih Manado pada 14 Februari 1945. Dalam peristiwa ini, para pejuang berhasil merebut kekuasaan dari Belanda dan mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Yang keenam, pertempuran Magelang. Pertempuran ini terjadi di Bali pada 20 November 1945. Pasukan Indonesia dipimpin oleh Igusti Ngurah Rai. Pasukan ini melakukan perang kekuasaan yaitu perlawanan terhadap Belanda sampai titik penghabisan. Yang ketujuh, perjanjian Linggarjati. Selain melalui pertempuran, perjuangan juga dilakukan melalui diplomasi. Salah satunya adalah perjanjian diplomasi pada tahun 1945. Dalam perjanjian ini, Belanda mengakui kekuasaan Indonesia secara de facto atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedelapan yaitu agresi militer Belanda 1 dan 2. Belanda kemudian melanggar perjanjian dan melakukan serangan militer. Serangan pertama disebut sebagai agresi militer Belanda 1 pada tahun 1947. Kemudian di tahun 1948, Belanda kembali menyerang dan disebut sebagai agresi militer Belanda 2. Bahkan berhasil menduduki Yogyakarta dan menawan para pemimpin Indonesia. Yang kesembilan, pemerintahan darurat Republik Indonesia. Saat para pemimpin ditangkap, dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera. Pemerintahan ini dipimpin oleh Jafarudin Prawinegara. Tujuannya adalah agar pemerintah Indonesia tetap berjalan meskipun ibu kota diduduki Belanda. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui pertempuran dan diplomasi. Dengan semangat persatuan dan keberanian para pahlawan, membuat Indonesia tetap berdiri sebagai negara merdeka. Sebagai generasi muda, kita harus menghargai perjuangan para pahlawan dengan belajar, dengan sungguh-sungguh dan menjaga persatuan bangsa. Itulah beberapa perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah. Semoga dari video ini kita bisa lebih menghargai perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi Indonesia. Saya Cahaya dan saya Amelia Nurajijah dari kelas 12-7. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang
waar de besprekingen plaatsvinden. Ook Sukarno, die de conferentie als waarnemer zal bijwonen. Tijdens de conferentie werd de basis gelegd voor volledige overeenstemming tussen Nederland en Indonesië. Na afloop van deze historische bijeenkomst vertrekken de leden van